Di panggung politik itu, ya, setiap kata punya bobotnya sendiri. Tapi yang lebih seru lagi adalah gimana sebuah respons singkat justru bisa jadi cerminan strategi kepemimpinan yang jauh lebih kuat daripada pidato panjang. Nah, kali ini kita bakal coba bedah satu momen komunikasi yang syarat makna antara dua generasi pemimpin di Indonesia. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya kan? Tapi jawabannya itu nyimpen banyak hal. Soal budaya politik, etika, dan bahkan bisa jadi soal masa depan kepemimpinan bangsa kita. Jadi, gimana sih seharusnya dialog antar generasi ini terjadi di ruang publik? Yuk kita dalemin sama-sama studi kasus yang satu ini. Oke, kita mulai dulu dari konteksnya ya. Jadi semua ini berawal dari sebuah momen yang cepet banget jadi sorotan publik, memicu percakapan di mana-mana, dan ya, secara nggak langsung menguji kedewasaan politik kita semua. Jadi gini, kita nggak usah masuk terlalu dalam ke perdebatannya ya. Tapi intinya ada sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh negarawan senior kita, Bapak Yusuf Kalla. Tentu aja, pernyataan ini langsung memicu berbagai macam reaksi. Jelas dong, semua mata langsung tertuju pada pemimpin yang lebih muda, Gibran Rakabuming Raka. Nungguin, kira-kira apa nih respons yang bakal dia kasih? Nah, bukannya milih jalur konfrontasi yang mungkin lebih heboh gitu ya, respon yang datang justru beda banget. Menunjukkan sebuah kecerdasan diplomatis. Inilah yang bakal jadi fokus kita. Karena pilihan Gibran untuk merespons dengan cara ini bukan cuma soal sopan santun, tapi ini langkah yang cerdas banget secara strategis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling menariknya nih. Kita bedah anatomi rasa hormatnya. Kita akan coba kupas satu persatu pilihan kata Mas Gibran untuk melihat gimana setiap frasa itu kayaknya dirancang dengan hati-hati untuk ngebangun jembatan, bukan tembok dalam sebuah dialog politik. Kalimat pembukanya ini langsung ngatur tone percakapan. Di budaya kita ya, kata senior itu artinya dalam banget, bukan cuma soal umur. Ini adalah sebuah pengakuan. Pengakuan terhadap pengalaman, kebijaksanaan, dan juga kontribusi yang udah diberikan. Ini fondasi etika komunikasi yang kuat banget. Nah, dinamikanya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, ada pemimpin muda seperti Gibran yang memposisikan dirinya untuk terbuka. Siap menerima masukan, siap belajar, ini tanda kerendahan hati. Di sisi lain, ada negarawan senior seperti Pak JK yang dihargai karena lautan pengalaman dan perspektifnya. Ini bukan formalitas loh. Inti dari transfer ilmu antar generasi yang sehat tuh ya kayak gini. Nah, dari pengakuan personal tadi, Gibran langsung ngangkat ini ke level publik. Dia nggak cuma menghormati Pak Yusuf Kalla sebagai pribadi, tapi juga secara terbuka mengakui rekam jejak pengabdiannya yang panjang untuk negara kita. Ini penting banget untuk ngingetin kita semua tentang jasa seorang tokoh. Dan kontribusinya ini bukan kaleng-kaleng loh. Dengan menyoroti peran sentral Pak JK dalam berbagai resolusi konflik di Indonesia, ingatkan kasus di Aceh dan Poso, Gibran nunjukin kalau rasa hormatnya itu dasarnya jelas, yaitu pencapaian yang nyata. Pengalaman Pak JK mendamaikan konflik ini jadi pelajaran berharga tentang gimana caranya menjaga stabilitas nasional. Tapi, tunggu dulu. Responsnya Gibran ini ternyata lebih dari sekedar etika politik biasa. Kalau kita lihat lebih dalam, di sini kita bisa ngerasain ada lapisan hubungan personal di mana ia ngelihat Pak JK itu bukan cuma sebagai senior, tapi juga sebagai mentor dan teladan. Waktu Gibran pakai kata mentor, wah, ini dalam banget artinya. Mentor itu kan bukan atasan, bukan juga sekedar orang yang lebih tua. Mentor itu penasihat yang kita percaya, orang yang kita izinkan buat ngebentuk cara kita berpikir dan ngebimbing langkah-langkah kita. Jadi, poin pentingnya di sini adalah Gibran secara terbuka memposisikan dirinya sebagai murid yang siap dievaluasi. Sikap kayak gini bukan kelemahan loh, justru kekuatan. Ini nunjukin kemauan untuk menerapkan nasihat. Contohnya deh, cara Pak JK narik investasi lewat diplomasi ekonomi. Itu kan kayaknya kelihatan banget jejaknya di kebijakan-kebijakan Gibran di daerah. Dan ini dia puncaknya, idola saya. Cuma 2 kata, tapi ini ngebawa percakapan keluar dari arena politik yang kaku dan masuk ke ranah kekaguman personal yang tulus. Pernyataan ini secara efektif langsung meredakan potensi ketegangan dan mengubahnya jadi sebuah momen persatuan. Nah, disinilah kerennya. Ini nunjukin kalau di tengah dinamika politik yang bisa jadi beda pandangan, rasa hormat dan kesantunan itu bisa jadi perekatnya. Ini contoh nyata gimana cara menjaga martabat bersama dalam diskusi publik. Pesannya kuat banget. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari satu respons singkat ini? Wah, ternyata implikasinya luas banget. Nggak cuma buat para pemimpin, tapi buat kita semua sebagai sebuah bangsa. Nah, gampangnya, kita bisa rangkum jadi 3 kunci utama. Pertama, hormati pengalaman. Kedua, terbuka sama masukan.
Dan yang ketiga, jaga kesantunan. Kalau di konteks Indonesia, santun itu bukan cuma soal sopan, tapi strategi untuk menjaga harmoni, menjaga martabat. Inilah fondasi komunikasi yang membangun, bukan yang merusak. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, sinergi ini bukan sekedar teori. Bayangin deh, kebijaksanaan dari senior yang udah makan asam garam, ketemu sama energi inovasi dan pemahaman lapangan dari pemimpin muda. Hasilnya, pembangunan yang lebih stabil dan efektif. Kolaborasi inilah kuncinya. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungkan sama-sama pertanyaan ini. Di tengah dunia yang makin terbelah, makin banyak polarisasi, mungkinkah etika komunikasi yang mengedepankan rasa hormat kayak gini bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan? Keharusan untuk masa depan politik Indonesia yang lebih stabil, lebih bijaksana, dan lebih inklusif. Jawabannya ada di tangan para pemimpin kita, hari ini dan di masa depan.